Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Adi lagi di Ngoko Podcast sama Pak Daeng. Makasih Pak sudah meluangkan waktu sedikit kita diskusi soal nikel dan polusi Jakarta nih Pak. Ini ada keterkaitan ya Pak ya. Nah, kebetulan saya baca-baca di media gitu Pak. Ada KPK tuh menemukan indikasi adanya ekspor ilegal 5,3 ton ke Tiongkok. Praktek nikel ini 5,3 juta. sudah iya 5,3 juta ton ke Tiongkok yang sudah ini nikel ini sebetulnya kan udah lama Pak nggak boleh dikirim ke sana dari tahun kalau nggak salah tahun 2020 ya udah dilarang itu Pak. Tapi kenapa sekarang justru ada lagi nih Pak? Apa bikin jadi masalah lagi untuk polusi Jakarta ini Pak? Iya Pak. Menurut tanggapan Bapak gimana? Iya, ini problem nikel ini memang harus dibahas ya secara terus-menerus karena sudah ada temuan KPK Hmm, soal ekspor ilegal 5 hmm, juta ton. 5 juta ton. 5 juta ton itu bukan bukan jumlah yang kecil ya. Bagaimana Anda bisa mengekspor 5 juta ton? Itu kan paling nggak kalau satu kapal gede itu 1.000 ton, Hmm, ya itu kan butuh 5.000 kapal untuk mengangkut itu. Ibaratnya kalau 5.000 kapal itu diangkut bersamaan, ya Selat Malaka itu penuh. Masa itu penuh. nggak ketahuan? Hmm, Iya, masa nggak ketahuan? Masa bisa ilegal? Itu artinya kan sebetulnya ada pembiaran. hmm, Pembiaran terjadinya praktek penjarahan kekayaan alam Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan akses kepada kekuasaan, karena itu nggak mungkin lepas dari pengawasan aparat keamanan, bea cukai dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang mustahil hmm, hmm, kalau 5 juta ton itu sampai bisa dikirim secara ilegal, dan konon katanya itu informasi didapatkan dari bea cukainya Tiongkok. Jadi ini yang membocorkan malah Tiongkoknya gitu. Jadi uh, kita sebetulnya tidak dalam kepentingan, maksudnya pemerintah kita tidak dalam kepentingan untuk merapikan masalah ini, tapi negara lain membocorkan karena itu terkait dengan perdagangan internasional. Nah, ini menurut saya satu bukti penting ya untuk mengusut tuntas mengapa nikel dan bahkan kekayaan alam Indonesia secara keseluruhan selama ini tidak memberikan kontribusi yang berarti kepada perekonomian negara. Itu kenapa? Tidak hanya nikel, seluruh kekayaan alam kita yang dieksploitasi, diekspor ke luar negeri ini tidak memberikan kontribusi yang berarti kepada ekonomi Indonesia. Bukti yang paling besar adalah apa? Cadangan devisa kita menurun. Padahal ekspornya nggak kecil-kecil itu semua. Kalau ekspor nikel itu 5 juta ton ilegal saja, wah itu nilainya besar sekali. Ya kan? Nah, kita nggak tahu kalau ilegal dijual berapa, dijual $90 atau dijual $30 per ton, kita nggak tahu. Ya kan? Tapi harga pasar internasional kalau nikelnya sudah diolah, bagus ya harganya $22.000 per ton. Wah itu berapa ribu triliun, ya kan? Nah belum lagi kalau ekspor batu bara, ya kan? Berapa itu 700 juta ton? Kalau kali $200 seton, 7 kali 2 14, $140 miliar, itu berapa ribu triliun itu, ya kan? Jadi, tapi kenapa kekayaan alam Indonesia yang besar ini tidak memberikan kontribusi kepada ekonomi kita, malah ekonomi kita neracanya defisit, ya defisit. kan? Iya. Lalu kemudian cadangan devisa kita menurun terus karena ini perbandingan, ini uang dan hasil kekayaan alam itu baik legal maupun ilegal itu malah disimpan di luar negeri. Apa buktinya? Misalnya kemarin Presiden Jokowi mengatakan agar eh, apa namanya eh,
uang yang ada di Singapura itu 2.500 triliun katanya. Hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia disimpan di Singapura 2.500 triliun agar dibawa pulang ke Indonesia. Nah itu gimana kalau sudah kayak gitu? 2.500 triliun ada di Singapura, ya kan nggak dibalikin ke sini hasil eksploitasi sumber daya alam kita, itu ceritanya bagaimana? Jadi selama ini aparat negara kita, ya cukai, Bank Indonesia, OJK, BI, dan lain sebagainya, itu kerjanya apa? Ya kan? Sampai 2.500 triliun. Sementara Anda tiap hari ngemis investasi luar negeri 10-20 triliun kan? Dengan kunjungan kerja dan lain sebagainya keliling dunia. Ini 2.500 triliun ada di Singapura. Nggak dibawa pulang ke sini. Ini aneh sekali memang dalam praktek penyelenggaraan di sumber daya alam ini. Nah, salah satu yang paling besar dari apa namanya dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam kita belakangan ini kan nikel. Selain juga karena ada geopolitik internasional, kenaikan harga nikel global, ya kan? Lalu ditambah lagi kebutuhan untuk transformasi mobil listrik, dari mobil biasa ke mobil listrik, membutuhkan baterai dan lain sebagainya, ya. sehingga negara-negara maju membutuhkan sumber daya ini untuk diolah, untuk diubah menjadi sumber penyimpanan energi untuk menggerakkan motor-motor, menggerakkan mobil. Tetapi kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dan keuntungan apapun. Boro-boro kita bisa bangun industrinya di sini kan. Misalnya kita mau transformasi ke kendaraan listrik. Nah kita malah impor kendaraan listriknya kan. 100% impor. Lalu kita ngekspor bahan baku untuk memproduksinya. Di luar negeri kita impor dengan harga yang mahal. Karena tekanan untuk adanya transisi energi, akhirnya barang impor ini kita subsidi, kan makin lama makin bodoh kita bernegara. Akhirnya disubsidi dengan cukup besar. Nah setelah disubsidi, programnya juga gagal gitu. Nah coba kalau cara berpikirnya itu sistematis ya, nikel diolah, ya industrinya didorong masuk ke sini, lalu industri itu membangun pabrik-pabrik mobil, baterai atau perakitan atau sejenisnya, ya kan, lalu itu digunakan untuk bikin motor dan lain sebagainya, lalu itu bisa didistribusikan di dalam negeri. Jadi tidak seperti sekarang, sudah kita ekspor katanya hasil smelterisasi nikel ke luar negeri, uangnya kita nggak bisa nikmati di sini, tenaga kerjanya juga tidak banyak yang kita nikmati di sini, uangnya dikirim ke luar negeri, tidak balik lagi ke sini, kita balik dalam bentuk barang-barang impor, mobil dan motor listrik yang kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Lalu karena ada desakan transisi energi, kita subsidi motor, kita subsidi listrik, mobil listrik. Yang salah sih bukan subsidinya, karena tekanan transisi energi yang bermasalah itu adalah strateginya. Kita tidak bisa keluar begitu saja dari masalah polusi udara tanpa ada usaha yang serius dan sungguh-sungguh, terutama di Jakarta ya, di kota-kota besar. Orang-orang kaya di sini bisa dibangun kesadarannya untuk mengubah habitnya dari mobil BBM ke mobil listrik, didorong. Ya, enggak semua harus subsidi, bisa didorong dari inisiatif-inisiatif, didorong dari kampanye-kampanye, dari regulasi yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan insentif, fasilitas, ya charging dan lain sebagainya kepada mobil listrik. Jadi enggak melulu harus subsidi. Cuma yang paling penting ke belakangnya lagi itu gimana memanfaatkan sumber daya alam kita nikel untuk menggerakkan industri atau mendorong investasi adanya industri mobil listrik di Indonesia, atau motor lah yang paling sederhana dulu, atau sepeda lah dulu, sepeda baterai listrik itu apalah yang bisa mengolah ini menjadi barang jadi yang bisa dijual di Indonesia. Nah kalau seperti sekarang
ya apa yang bisa dinikmati, uang juga tidak dinikmati, industrinya juga tidak ada, tenaga kerjanya tidak dapat, pendapatan negara tidak dapat. Nggak ada yang didapatkan. Nah, ada katanya kalau kita dengar cerita di APBN tuh, digambarkan akan ada nilai tambah, akan ada pendapatan negara, akan ada ini. Tapi mana pendapatan negaranya mana? Katanya ada ekspor besi apa? Bahan olahan nikel. Mana angkanya, mana nilai ekspor yang hasil yang diolah itu, lalu apa yang didapat oleh negara? Apa pendapatan negara dari situ dan berapa yang didapat oleh masyarakat? Itu kan tidak ada. Kalau kita baca cerita nikel, eksploitasi nikel yang sudah habis-habisan ini di seluruh Halmahera itu ditambang semuanya itu sampai sungai-sungai sungai-sungai mengalami tercemar. Tadi malam saya diajak diskusi oleh teman-teman HMI dari Halmahera Tengah untuk membahas pencemaran sungai yang sangat dahsyat yang terjadi di sana, yang akibat daripada eksploitasi tambang. Dan pemerintah daerah sudah menghentikan 5 pertambangan yang ada di sana agar untuk menekan pencemaran sungai yang terjadi dan bagaimana mengantisipasi jangan sampai terjadi korban jiwa. Nah, ini yang banyak sisi yang akan sangat merugikan ekonomi kita dan membahayakan lingkungan di masa depan kalau kita tidak meletakkan pengelolaan sumber daya alam ini secara baik dan benar. Nah, ini yang kita tidak lakukan sekarang gitu loh. Makanya tadi beberapa kali saya memberikan penekanan, ya, lingkungan kita rusak, sumber daya alam kita habis terkuras, ya, lalu lingkungan kita rusak, tenaga kerja kita tidak mendapatkan, pendapatan daerah kita tidak mendapatkan, APBN kita tidak mendapatkan, ya kan? Lalu nilai tambah apa yang disebut dengan nilai tambah di dalam industri ini? Lalu pendapatan ekspor kita nggak dapatkan, buktinya cadangan devisa kita menurun dan ada uang yang disimpan di luar negeri, katanya hasil eksploitasi sumber daya alam, dan Presiden ngomong sendiri 2.500 triliun di Singapura. Terus bagaimana kita negara kayak begini? Apa yang bisa didapatkan? Apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat sementara pemerintahnya begitu lemah, begitu tidak mampu untuk melakukan langkah-langkah. Nah, kemarin saya dengar ada peraturan untuk mewajibkan para investor untuk menempatkan uangnya 30% minimal di dalam negeri hasil eksploitasi sumber daya alam. Tapi buktinya juga sampai sekarang nggak ada itu peraturan dilaksanakan, dan sampai sekarang saya nggak melihat ada kemajuan atau progres, baik itu dari peraturan Bank Indonesia-nya, OJK-nya, dan lain sebagainya, atau peraturan Menteri Keuangan, tidak ada. Seperti hanya sebatas omong-omong kosong aja. Kenapa saya bilang omong kosong? Karena kita menganut sistem devisa bebas, ya, lalu lintas devisa yang bebas. Satu hari orang bawa devisa masuk ke Indonesia, besok bisa dia kirim lagi ke luar negeri tanpa ada pembatasan dengan undang-undang. Dan pemerintah, DPR, tidak ada komitmen untuk mengubah undang-undang yang paling krusial yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu adalah undang-undang lalu lintas devisa atau sistem devisa bebas itu. Nah, itu yang juga menjadi evaluasi kita selama ini, buat negara ini melakukan pembiaran terhadap penjarahan kekayaan alam Indonesia ini. Kalau begini kan kerusakan tinggal tunggu waktu, karena kita tidak mengontrol, tidak mengatur, dan tidak membangun sistem pengelolaan sumber daya alam ini yang berbasis pada kepentingan nasional, menggerakkan industri nasional, meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan negara, dan menimbulkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dan jadikan tulang punggung, yakni BUMN, sebagai tulang punggung negara di dalam mengeksploitasi sumber daya alam atau mengelola sumber daya alam. Ini yang tidak kita lakukan. Iya, jadi gitu, Mas Adi. Iya. Jadi seharusnya kan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini kan harusnya diterapkan ya Pak ya. Jadi untuk kesemalakatan masyarakat gitu. Ya, kalau sudah seperti ini sudah menimbulkan dampak luas, berpengaruh besar terhadap ekonomi,
Misalnya karena kita terlalu adiktif terhadap kendaraan BBM ya, BBM, adiktif terhadap impor solar kita besar sekali, impor LPG kita besar sekali. Sementara ini solar dan LPG yang merupakan barang impor kita subsidi besar sekali dari negara, ya kan? Subsidi BBM kita besar sekali. Tapi kita melakukan pembiaran terhadap masalah ini, sementara kita punya sumber daya yang lain, misalnya nikel yang bisa bertransformasi menjadi mendorong transformasi dari mobil BBM ke mobil listrik dengan memanfaatkan sumber daya nikel untuk kepentingan industri nasional kita. Nah, ini yang harus dilakukan ke depan oleh pemerintahan ke depan. Iya. Silakan Pak, makasih. Kasih waktunya Pak. Ya.